Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhsha ini perintah sebetulnya. Perintah tapi dengan kalimat berita kepada orang yang ketiga. Yang diperintah siapa? Alladzina, mereka yang. Jadi kalau dalam bahasa Arab memerintahkan kepada orang yang ketiga bukan ke kamu sekalian, tapi ini kepada mereka, maka menggunakan li. Ini kan li kemudian fi'il mudhari yakhsha wal yakhsha, aslinya liyakhsha, kemudian mendapat awalan wa jadi wal, maka hendaknya mereka takut. Nah, ini hendaknya itu bukan saran, tapi perintah. Perintah wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaknya mereka takutnya. Yakhsha, hadirin, yakhsha itu hanya dilekatkan kepada Allah. Kata-kata yakhsha, takut tapi hanya untuk Allah. Kalau khofa ya khauf itu boleh ke selain Allah. Tapi kalau yakhsha itu hanya kepada Allah. Makanya di sini meskipun enggak ada kata-kata Allah, wal yakhshal ladzi kan enggak ada kata-kata Allah, pasti terjemahnya hendaklah mereka takut kepada Allah dalam kurung. Karena kata-kata yakhsha itu hanya dilekatkan kepada Allah saja, tidak kepada makhluk yang lain. Wal yakhsha alladzina law taraku, dan hendaknya mereka takut kepada Allah. Lautaraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan, keturunan, dhi'afan, yang lemah. Khafu alaihim, mereka takut atas mereka. Takut apa? Itu ada keterangannya. Takut terhadap kesejahteraan mereka. Karena ini konteksnya, tafsirnya adalah ketika, jadi ini intinya kan hendaknya orang-orang yang beriman ini kan jangan, jadi ini kelihatannya kalimat berita tapi perintah sebetulnya. Janganlah kamu meninggalkan anak-anak kamu dalam keadaan lemah dan khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Ini keterangan tafsirnya. Ayat ini terkait dengan suatu riwayat. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah menjenguk namanya sahabat Sa'ad ibnu Waqqas, Sa'ad ibnu Abu Waqqas, ketika sakit ya, dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian bertanya pendapat Rasulullah atas keinginannya untuk mewasiatkan, menyedekahkan 2/3 hartanya. Nah, kalau namanya wasiat, hadirin, itu biasanya bukan kepada ahli waris. Misalnya saya udah sakit parah nih, saya berwasiat, nanti tolong itu tanah yang sebelah sana nanti buat misalnya ponakan saya atau buat anak tiri saya misalnya gitu. Anak tiri kan nggak dapat waris. Jadi wasiat itu bukan kepada ahli waris. Nah, ini 2/3 hartanya mungkin mau sama Sa'ad Ibnu Waqqas tuh diwasiatkan untuk bukan kepada ahli warisnya. Namun Rasulullah melarang dan hanya mengizinkan menyedekahkan 1/3 dari hartanya. Jadi kalau kita memberi wasiat, hadirin, kepada yang bukan ahli waris maksimal 1/3. Karena Rasulullah bersabda, innaka antazara warasaka aghniya'a khairun min antazarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang. Jadi ini saya menyinggung sedikit tentang masalah waris, hibah, dan wasiat.
Hadirin, kalau kita misalnya ingin membagi harta kita rata kepada anak-anak kita, maka itu dilakukan ketika kita masih hidup. Hibah, itu namanya hibah. Misalnya kita punya anak 3 katakanlah, kita punya harta senilai 3 miliar. Maka ketika kita masih hidup, kita boleh membagi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Karena itu harta kita, bukan harta waris. Selama kita masih hidup, itu namanya bukan warisan, tapi hibah. Saya kasih si A 1 miliar, B 1 miliar, udah selesai. Tapi dikasihkan. Ya, jadi sudah atas namanya sudah berubah sejak saat kita ngomong begitu. Bahwa kemudian kita mengambil manfaatnya ya harus seizin dengan yang udah kita kasih hibah itu ya. Hibah boleh sesuai dengan keinginan kita, melihat keadaan anak-anak kita. Yang kedua tadi kalau kadang-kadang kalau kita sudah meninggal, maka itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Pemiliknya Allah, maka membaginya menggunakan hukum waris. Hukum waris. Jadi hukum waris ya anak-anak perempuan ya dapat setengah bagian dari laki-laki. Tapi kalau kita masih hidup namanya hibah. Jadi boleh dibagi sesuai dengan keinginan kita melihat keadaan anak-anak kita. Nah, kalau ini wasiat bukan kepala ahli waris. Bisa untuk ya, bisa untuk masjid, bisa untuk yatim, bisa untuk orang kerabat yang kita pandang membutuhkan. Jadi ini wasiat. Jadi tidak boleh lebih dari 1/3. Hadirin, ayat dan hadis ini melarang orang tua meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah ekonomi. Jadi ini sebetulnya pada dasarnya kita dilarang meninggalkan anak-anak kita melemah secara ekonomi. Maka bagaimana agar anak-anak kita tinggalkan dalam keadaan tidak lemah secara ekonomi? Yang pertama tentunya kalau bagi orang-orang yang hartanya cukup ya, kayak Pak Kasmui ini ya, mungkin dengan harta waris ya. Tapi kalau yang dari kebanyakan kita lah ya, yang hartanya nggak cukup, ya paling tidak kita memberikan bekal ilmu dan kemampuan agar anak-anak yang kita tinggalkan itu mampu membangun ekonominya sendiri. Jadi ini perintah. Sebetulnya yang aslinya adalah jangan meninggalkan mereka lemah secara ekonomi. Ya, tapi kalau kita misalnya nggak punya banyak warisan, ya paling tidak kita mewarisi mereka dengan ilmu sehingga mereka dan kemampuan untuk membangun ekonominya sendiri. Jadi kewajiban yang kedua tadi kan kewajiban untuk mendidik mereka agar jauh dari api neraka dengan tentu saja dengan ilmu syariat. Tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang baik, tahu yang buruk dan membantu mereka mengamalkannya, mencegah mereka dari berbuat maksiat. Itu kewajiban kita yang pertama. Yang kedua ini adalah kita membekali anak-anak kita supaya bisa membangun ekonominya sendiri setelah kita tinggalkan. Jadi jangan membiarkan anak kita itu sudah nggak ditinggali warisan, tapi nggak ditinggali kemampuan untuk mencari nafkah misalnya. Yaitu salah, udah 2 kali salah ya. Dan nggak ninggalin warisan, tapi juga nggak memberi bekal kemampuan. Ya, itu yang kedua, membekali mereka dengan kemampuan membangun ekonominya sendiri.